Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, terutama bagi Anda, para calon ibu yang saat ini dalam kondisi berbadan dua alias hamil. Nah, ini kesempatan Anda untuk mendengarkan kita dalam suatu percakapan atau dialog di Harmoni Bali. Ya, kehamilan dan gaya hidup sehat, nutrisi dan olahraga. Kita angkat menjadi topik kita pada sore hari ini. Nah, sebenarnya ini kalau dalam keadaan hamil seperti apa sih nutrisi yang sehat, kemudian boleh nggak berolahraga, olahraga apa yang dianjurkan bagi seorang ibu yang lagi berbadan dua. Nah, ini sekali lagi kesempatan Anda juga nanti untuk berinteraksi bersama narasumber saya yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Dr. Evert S. Pangkahila M. Biomed SPOG tentunya. Swastiastu, selamat sore Dr. Evert. Apa kabarnya dok? Baik. Sehat? Ini salaman dulu deh. Biasanya dulu saya masih ingat nih sebelum saya terjun ke dunia entertainment, bukan ya, broadcast ya. Saya tahu ada Dokter Alex, Dokter Wimpy, itu apanya Dokter Evert ya? Dokter Alex Om. Dokter Alex Om. Dokter Wimpy ya saya. Oh, Prof Wimpy. Nah, ternyata ini generasi Prof Wimpy sekarang sudah hadir di sini. Ya, baik, Dokter Evert, terima kasih sudah hadir tentunya di kesempatan sore hari ini. Kehamilan dan gaya hidup sehat, nutrisi dan olahraga. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa sih kita penting sekali membahas tentang topik kita pada sore hari ini, Dokter Evert? Ya, jadi kita berikan gambaran umum dulu ya. Iya. Jadi nutrisi dan olahraga itu akan memberikan kontribusi yang sangat besar ya untuk keberlangsungan kehamilan, kesehatan ibu dan bayi dari saat sebelum hamil, kehamilan sampai dengan pasca persalinan. Jadi banyak hal yang sebenarnya terlewatkan di situ ya. Banyak orang justru hamil nggak berani ngapa-ngapain. Iya. Mau naik tangga aja takut. Betul. Boleh nggak saya naik tangga? Gitu ya. Jadi sekarang disuruh berolahraga gitu. Jadi justru mereka banyak yang menghindari aktivitas fisik, kerjanya tidur terus, makan tidur gitu. Atau sebaliknya ada yang nggak bisa makan sama sekali ya kalau mual muntah berlebihan gitu ya. Jadi di situ yang ingin kita tekankan adalah bahwa sangat penting nutrisi yang seimbang, tidak over, dan olahraga yang tepat selama kehamilan. Jadi memilih jenis olahraga, kapan dilakukan, kapan tidak boleh dilakukan, dan kemudian manfaatnya apa gitu. Jadi agar ya seperti jargon klasik ya, di dalam tubuh yang sehat ya terdapat jiwa yang sehat. Nah sebaliknya ya begitu juga berlaku di ibu hamil, di dalam tubuh ibu hamil yang sehat akan terdapat janin yang sehat, kurang lebih seperti itu. Karena yang terjadi sekarang bukan hanya sang ibu sendiri, tetapi ada yang lain juga ikut nebeng di dalam tubuh seorang ibu, seperti itu dok? Betul sekali. Baik, ternyata memang banyak sekali yang bisa edukasi kepada para ibu yang saat ini sedang hamil ya dok ya. Nah kita ternyata sebelum saat hamil, kemudian pasca kehamilan, persalinan itu ternyata juga harus diperhatikan. Olahraga, kemudian nutrisinya yang harus diperhatikan bagi seorang ibu. Karena banyak sekali, jangan makan itu, jangan olahraga, jaga kesehatan, tidak boleh banyak bergerak, seperti itu. Banyak yang kita jumpai di lapangan. Justru itu kebalikannya. Jadi saat orang berkata menjaga kesehatan saat ibu hamil, justru dia melupakan faktor penting dalam kesehatan itu sendiri, yaitu aktivitas fisik dan nutrisi yang tepat, ya kan. Orang disuruh jaga kesehatan, harusnya dia tahu dia harus berolahraga, dia harus makan makanan yang nutrisinya cukup, bukan hanya kita tidak hanya ngomong makro dalam jumlah kalori ya, tetapi dari mana sumber makanan itu berasal ya. Justru kalau kebalikannya, justru jaga kesehatan dengan tidur di rumah itu bukan menjaga kesehatan. Ya, balik. Kurang lebih seperti itu ya. Kan banyak tuh yang bilang, oh saya lagi ngidam nih, ngidamnya apa? Ngidam tidur katanya gitu, nggak boleh ngapa-ngapain kata. Nah ini yang harus diedukasi bahwa ini harus bahkan saat hamil pun harus bergerak seperti itu ya dok ya. Dok, ini kita akan berbincang-bincang mengenai kehamilan dan gaya hidup sehat, nutrisi dan olahraga. Nah, makanan yang sehat itu apa definisi dari makanan yang sehat dok? Kita mungkin lebih fokus ke sehat, makanan sehat dalam definisi konteks ibu hamil. Ibu hamil, iya.
Jadi ada beberapa komponen nutrisi yang sangat penting ya. Bahkan itu sangat penting dari sebelum kehamilan itu dimulai dan saat kehamilan gitu ya. Jadi mungkin semua sudah pernah dengar ya tentang asam folat ya, asam folat ya. Jadi sebenarnya asam folat itu harus mencapai kadar optimal di Ini darah. asam folat ya, bukan asam yang lain ya. Bukan sulfat ya. Baik. Asam folat ya. Iya. Jadi itu harus mencapai kadar tertentu di dalam darah ya, kadar optimal lah boleh kita bilang ya. Bahkan kalau bisa dari sebelum kehamilan. Jadi asam folat itu salah satu nutrisi yang sangat penting ya, salah satunya adalah mencegah terjadinya kelainan bawaan pada janin. Ya. Terutama kelainan di sistem saraf pusat. Nah, kalau ada dua cara ya. Yang pertama itu bisa dengan suplementasi folat, ya tinggal minum aja asam folat. Nah, yang kedua adalah dengan memperbaiki nutrisi. Jadi asam folat yang kita dapatkan dari bahan-bahan yang kita makan sehari-hari. Jadi dari mana saja sih sumber asam folat itu ya? Yeah. Jadi asam folat itu dia ada banyak di sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan ya. Contohnya telur juga ada. Ya. Buah-buahan misalnya seperti pisang ya, alpukat tinggi asam folat. Kemudian dari jenis kacang-kacangan. Kemudian dari sayuran, brokoli, kale, bayam gitu ya. Nah, jadi di situ kadar asam folatnya cukup tinggi. Ya. Liver juga ya, hati ya. Cuman kita tidak anjurkan konsumsi liver, hati dalam jumlah besar pada ibu hamil. Ya. Jadi lebih baik mengambil sumber dari yang tadi ya, buah-buahan atau sayur-sayuran. Bisa dioptimalkan di situ dari sebelum hamil. Jika tidak bisa ya mulai suplementasi folat ya, dengan minum asam folat. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah pasti zat besi. Zat besi terutama kita prioritaskan selama kehamilan karena ada terjadi peningkatan kebutuhan besi yang cukup signifikan dalam masa kehamilan karena untuk pembentukan sel darah merah baik pada ibu atau pada bayi. Nah, besi sendiri bisa didapatkan dengan dua cara, sama seperti tadi. Kita bisa berikan dengan suplementasi besi. Cuman kelemahan dari suplementasi besi adalah cenderung terkadang ada efek samping ya, seperti mual. Jadi biasa ibu hamil di trimester 1 mual muntahnya keras, ya kan? Jadi kalau kita berikan besi di awal biasanya tambah mual muntahnya. Gitu. Nah, alternatifnya mereka harus dapatkan dari diet. Cenderung kalau besi yang kita dapatkan dari makanan karena dia bercampur dengan makanan, jadi efek sampingnya ya tidak semual itu. Ya besi kan banyak di daging merah ya, di bayam juga ada besi. Jadi cenderung kalau kita makan daging, efek samping dari besi misalnya seperti konstipasi, sembelit, mual muntah itu jauh lebih ringan dibandingkan kita minum tablet suplementasi besi. Nah, jadi nutrisi yang seimbang adalah sebenarnya komponen yang seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemak ya. Jadi justru kita tidak sarankan ibu hamil itu terlalu memakai sumber energi utamanya, bukan utama ya, artinya berlebihan dari karbohidrat. Jadi bisa kita batasi karbohidrat yang mungkin 50%. Dan hindari yang processed food atau refined sugar ya, karena nanti akan kita bahas mungkin ya. Karena kehamilan sendiri itu sebenarnya adalah suatu keadaan di mana terjadi insulin resisten. Insulin resisten mungkin apa artinya? Insulin resisten itu seperti orang diabetes. Ya. Jadi ada istilah namanya gestational diabetes, diabetes dalam kehamilan. Jadi suatu keadaan di mana terjadi peningkatan gula darah yang tidak terkontrol dengan baik selama kehamilan yang dipicu oleh kehamilan itu sendiri karena perubahan hormonal. Nah, jadi dengan semakin tinggi konsumsi gula dalam kehamilan gitu, semakin tinggi juga angka kejadian diabetes gestasional. Jadi kita batasi. Jadi kalau bisa yang produk seperti ya terutama gula ya, itu harus dibatasi. Ya. Dominan dari protein ya. Lemak juga tidak boleh terlalu banyak, kalau bisa ya dengan lemak sehat ya, kita ada lemak sehat. Ya. Lemak nabati mungkin bagus, kemudian tidak terlalu berlebihan dari karbohidrat dan protein ya, karena protein penting untuk sintesis sel dan jaringan. Kalau itu secara makro kita berbicara. Nah, masuk nanti ke topik olahraga. Olahraga sendiri juga erat kaitannya dengan kejadian diabetes gestasional, kemudian outcome positif dalam kehamilan. Mungkin nanti kita bahas spesifik tentang olahraganya. Nah, dari nutrisi itu tadi selain folat dan beberapa vitamin lainnya ya. Nah, permasalahannya adalah sekarang kemungkinan akan sangat sulit untuk mencukupi kebutuhan itu hanya dari makan sehari. Terutama di trimester awal. Biasanya nafsu makannya belum bagus, masih mual muntah gitu ya. Hanya bisa sedikit makanan yang masuk. Alternatifnya adalah apa ya? Jawabannya pasti suplementasi. Ya. Suplementasi apa saja yang harus diberikan, yaitu mungkin saya tidak sebutkan merek
satu persatu vitamin, yaitu nanti dikonsultasikan dengan dokter saat periksa. Ya. Saat ya, memeriksakan kehamilan seperti itu ya. Tapi yang jelas sebelum hamil, jadi semakin bagus tingkat kesehatan seorang ibu hamil. Iya. Outcome kehamilannya juga akan semakin bagus. Baik, Dokter Evert, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi ini sebenarnya. Nah, tadi juga dokter mengatakan ini nutrisi yang seimbang. Kadang ketika seseorang, maksudnya dalam artian seorang ibu yang lagi mengandung ini sendiri kan susah banget makan. Kemudian mual, gangguan pencernaan, nah gimana cara mengatasinya nanti kita akan bahas juga. Dan yang pastinya pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda akan kami berikan kesempatan untuk bertanya, berinteraksi langsung bersama Dr. Evert S. Pangkahila tentunya di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali, kehamilan dan gaya hidup sehat, nutrisi dan olahraga. Itu masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Dr. Evert S. Pangkahila, M. Biomed, SPOG. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain akan segera kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Dr. Evert akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda, khususnya bagi ibu-ibu yang saat ini lagi dalam kondisi berbadan dua, lagi hamil, lagi menunggu kehadiran sang jabang bayi tentunya ya. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami tentunya. Dok, tadi dokter mengatakan bahwa pola makan yang sehat, nutrisi yang seimbang itu diberikan pada saat seorang ibu yang dalam keadaan mengandung pada usia berapa sih, Dok? Kalau makanan sehat, nutrisi yang sehat itu kita berikan justru dari sebenarnya idealnya dari sebelum hamil. Sebelum hamil. Dari sebelum hamil. Kenapa demikian gitu ya? Karena saat hamil 3 bulan pertama biasanya ya tidak selalu ya, tapi cukup sering gitu. Yeah. Ibu hamil itu akan merasakan mual muntah. Yeah. Itu adalah respon normal dalam kehamilan. Artinya kita bilang normal artinya karena kejadiannya sangat umum. Ya. Ada sebagian kecil ya mungkin sekitar 0,5-3%-nya itu ada keadaan hiperemesis gravidarum, artinya mual muntah yang berlebihan. Nah, itu mungkin kita tidak bahas. Ya artinya karena itu faktor yang berbeda. Tapi secara umum saja mual muntah dalam trimester 1 itu cukup sering mengganggu. Pasti dialami oleh setiap ibu yang lagi hamil? Kalau kita bilang setiap mungkin tidak selalu, tetapi mungkin lebih dari setengahnya kejadiannya. Jadi sangat wajar gitu. Yeah. Nah, ini kondisi yang wajar bagi seorang ibu yang lagi hamil. Sangat umum. Morning sickness, bahkan ada istilahnya morning sickness. Walaupun tidak selalu kejadiannya morning. Karena paling sering kejadiannya pagi, jadi disebutlah istilah morning sickness. Padahal mual muntah bisa terjadi kapan saja, yang malam pun banyak, yang sore pun banyak. Misalnya ada di lapangan saya dengar nih temen nih lagi, ih jangan makan gitu dong, di sini aku lagi bauin aja sudah mual gitu. Bisa. Itu sama makanan gitu ya. Bisa. Gimana dengan bau suaminya ya? Ya. Jadi ada beberapa memang respon unik ya. Saya bilang setiap kehamilan itu unik. Tidak bisa kita perlakukan sama si A, si B dan si C. Yeah. Bahkan dengan orang yang sama, dengan kehamilan 1, 2, 3 itu bisa berbeda. Jadi dulu biasa, sekarang begini. Apa ada yang bilang apa itu pengaruh jenis kelamin? Enggak selalu juga. Artinya memang kejadiannya random, tidak bisa diprediksi. Nah, karena hal itu biasanya justru kalau memang orang merencanakan kehamilan dengan baik, dia sudah memulai mengoptimalkan kadar nutrisi esensial di dalam tubuhnya itu dari sebelum hamil. Kita anjurkan 3-6 bulan pertama. Kenapa? Karena pada saat 3 bulan pertama kehamilan, mual muntah itu akan menghambat asupan, jadi orang cenderung nggak mau makan, gitu. Nutrisinya sedikit gitu. Nah, saat itu terjadi apa yang bisa kita berikan, ya mau tidak mau kita berikan suplementasi, karena pasti tidak cukup kalau dia dari makanan. Jadi porsinya akan berbeda pasti ketika dalam kondisi sebelum hamil dan setelah hamil, seperti itu kah, Dok? Porsi makan. Porsinya, iya.
Kalau porsi ya, kita berbicara porsi makan, ini juga ada anggapan yang salah ya. Jadi orang beranggapan bahwa hamil itu sama dengan makan untuk 2 orang. Iya. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Oke. Jadi justru pada saat trimester 1, jadi supaya ibu-ibu hamil tidak terlalu risau ya, pada saat trimester 1, justru kebutuhan kalori dasar harian itu sebenarnya tidak terlalu berbeda banyak antara ibu hamil dengan tidak hamil 3 bulan pertama. Begitu masuk ke trimester 2 mulai meningkat. Kebutuhannya dia itu hanya perlu ekstra tambahan 350 kalori, kurang lebih ya, dari kebutuhan hariannya dia. Di trimester 3 meningkat sekitar 450 kalori. Baik. Dari sebelumnya, dari kebutuhan basal. Jadi sebenarnya tidak terlalu berbeda, jadi tidak perlu terlalu overeating juga. Itu yang saya tekankan tadi adalah bukan seberapa banyak dia memakan, tetapi apa yang dimakan. Iya. Seberapa banyak makannya 5 kali sehari tapi isinya nasi tok, kan sama aja. Iya. Ya, jadi tidak ada sumber nutrisinya. Nah, jadi ada kebutuhan-kebutuhan minimal yang harus dicapai dari saat hamil atau tidak. Misalnya asam folat minimal pada kehamilan normal tanpa komplikasi, dosis asam folat minimal ya 400 mikrogram minimal. 400, 800, 1000 kita masih toleransi. Iya. Nah, bisakah dia mencapai dosis itu hanya dari dietnya di trimester 1? Biasanya sulit, karena mereka cenderung menurun nafsu makannya di awal. Nah, kalau dia sudah bagus dari 3 bulan sebelum hamil, jadi kadar folatnya sudah cukup tinggi di darah, jadi saat dia hamil awal nggak usah terlalu risau, gitu, karena dia sudah punya modal yang cukup untuk pembentukan sistem saraf pusat bayi. Jadi kalau dia tidak bisa makan, ya minimal kita berikan saja suplementasi asam folat. Nah, ini dia. Dokter kan mengatakan setiap orang, setiap ibu hamil ini akan berbeda-beda kondisinya. Seperti itu. 3 bulan pertama itu akan muncul, bukan semua menyamaratakan. Dalam kondisi ibu hamil akan mengalami mual, kemudian gangguan pencernaan. Ini ada cara, haruskah dengan cara mengkonsumsi suplemen itu sendiri, Dok, untuk mengatasi mual dan gangguan pencernaan selama trimester pertama kehamilan itu sendiri, Dokter? Ya, jadi mual dan muntah, jadi mungkin ini 2 hal yang berbeda, tetapi berjalan bersama-sama. Ya. Pada satu sisi kita harus memenuhi kebutuhan nutrisinya, kebutuhan asam folat minimal. Sebenarnya banyak sih vitamin yang lain, vitamin B pun, B1, B6, B12 juga penting ya. Jadi biasanya kita berikan bersama-sama dalam suplementasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengatasi mual muntah. Itu 2 hal yang berbeda ya. Satu, nutrisinya harus kita penuhi, tetapi dia nggak bisa makan gitu ya, minum vitamin muntah gitu ya. Jadi simpelnya, jadi kita selalu memulai, kalau istilah kita itu adalah kita terapinya itu pelan-pelan ya, bertahap ya. Selalu kita memilih manajemen non farmakologis. Artinya sebisa mungkin, sesedikit mungkin kita memberikan obat yang tidak perlu di 12 minggu pertama gitu ya. Termasuk obat mual. Kalau bisa tidak, akan jauh lebih bagus gitu ya. Salah satu home remedy yang cukup terbukti ya dari studi, dari penelitian, cukup terbukti efektif menurunkan mual dan muntah itu yang paling simpel adalah ginger ya, air jahe. Air jahe, jadi jahe ya, artinya direbus biasa ya. Bikin air jahe kan nggak perlu saya ajarin semua ya. Boleh dicampur dengan madu atau dengan apa suka silakan. Jadi jahe itu terbukti ya dari studi menurunkan angka mual dan muntah. Itu dikonsumsinya pada saat bagaimana? Mual. Apakah terasa mual baru membuatnya atau memang? Ya, artinya dia dikonsumsi rutin 1-2 kali sehari pun tidak apa-apa, atau seperlunya misalnya pada saat dia mual boleh. Ya. Jadi saat dari itu kemudian bisa ditambahkan dengan vitamin B6, piridoksin ya. Jadi itu juga menurunkan angka mual dan muntah. Oke. Jadi vitamin B6 seperti kita ketahui itu ada di makanan dan di mana ya, jadi pasti jelas efek sampingnya sangat minimal. Oke, ya. baik. Jadi 2 hal itu. Baik. Dengan itu tidak efektif, kita lanjut ke ya obat-obatan. Baik, ada Pak Agus dari Denpasar. Oh, Pak Agus ya, bukan ibu-ibu ya yang lagi berinteraksi bersama kita. Pak Agus dari Denpasar, Om Swastiastu. Selamat sore, Pak Agus. Ya, selamat sore. Ya. Mau nanya ke Dokter Evert. Ya, Durus. Ya, apakah cukup 3 bulan awal itu hanya asam folat aja ya? Karena kan itu kan perkembangan bayi di sana dari benih sampai terjadi bayi. Apakah cukup dengan asam folat itu saja ya? Ya, cuman itu aja. Itu saja, Pak Agus. Ya. Ini kondisi ibu lagi hamil kah? Ya, lagi hamil. Oke, berapa bulan Pak Agus? 2 bulan. Oh, 2 Soalnya bulan. juga mual muntah itu saya.
Mual muntah. Sebentar Pak Agus. Mungkin dokter ada yang ingin ditanya sama Pak Agus. Sebentar Pak Agus. Boleh. Ya, silakan. Mungkin biarin aja. Langsung ya. Nanti langsung kalau saya jawab nanti ada pertanyaan silakan. Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Sehat selalu ya untuk ibunya. Nggak usah ditutup. Oh ya. Biarin aja. Baik, silakan. Nanti saya jawab dulu Pak ya. Sebentar. Pak Nanti Agus. kalau Bapak ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Halo, Pak Agus masih bersama kami? Terputus. Ya. Nanti ya mungkin ya. Nggak apa-apa. Nah, ini 3 bulan pertama ini cukup hanya asam folat kah? Itu pertanyaan Pak Agus ya, dalam kondisi istrinya lagi hamil 2 bulan. Ya, jadi kalau kita bicara apakah cukup hanya asam folat, jawabannya tidak. Ya, jadi kebutuhan ibu hamil itu bukan hanya asam folat, tetapi yang ingin kita tekankan adalah apa yang paling penting di situ. Beda ya. Jadi asam folat sebagai multivitamin di awal itu adalah yang esensial, yang kita utamakan. Yeah. Karena di awal itu dia mempunyai ya artinya itu tadi ya perkembangan sistem saraf pusat, mengurangi risiko kelainan bawaan pada sistem saraf pusat. Nah lantas apa vitamin-vitamin yang lain tidak perlu gitu. Nah maka dari itu sekarang kita lihat dia bisa makan apa tidak. Makannya bagus, semua nutrisi tercukupi. Oke, kita anggap karena sebenarnya kebutuhan vitamin yang lain itu tidak sebesar kebutuhan asam folat. Kalau kita melihat kebutuhan vitamin C harian ibu hamil itu hanya 75 mg. Baik. Kecil. Ya kalau kita lihat suplementasi yang harian itu 500 mg isinya rata-rata ya. Sebenarnya tidak perlu sebanyak itu kalau kita ngomong daily recommended allowance ya. Jadi batas minimal yang diperlukan gitu. Hanya 75. Yang lain kecil-kecil. Artinya kalau dia dari makanan bagus itu pasti tercukupi. Kecuali biasanya asam folat karena dia sangat jarang ya pola diet kebanyakan orang itu bersumber banyak dari sayuran, buah-buahan itu. Nah kalau bisa tercukupi silakan. Tapi apakah hanya asam folat yang diperlukan selama trimester? Jawabannya tidak. Yeah. Ada vitamin yang lain. Nah saat dia memang tidak tercukupi dari makanan, kita masukkan pelan-pelan. Karena trimester 1 itu unik sekali ya. Jadi kita berikan terlalu banyak, tambah muntah. Nggak diberikan, kurang gitu. Yeah. Jadi kadang-kadang harus memang ada modifikasi sedikit di situ. Dari dosisnya kita sesuaikan. Kurangnya di mana kita tambahkan sedikit. Nah, tetapi rata-rata yang di 12 minggu pertama itu memang kalau kita melihat kebutuhannya hariannya itu tidak terlalu berbeda banyak dari masa sebelum hamil. Jadi dan dia kalau kita berikan terlalu banyak vitamin di awal justru muntah-muntah, tambah mual gitu. Nah, makanya tergantung kasus apa yang dihadapi. Kalau kesulitannya adalah meminum vitamin karena mual-mual, gitu. Ya solusi kedua sekarang kita bisa nggak penuhi dari kebutuhan harian dari makanan. Jika tidak bisa ya kita tambahkan dari vitaminnya pelan-pelan. Tapi saat kita berikan vitamin dia tambah mual, tambah muntah, ya kita turunkan lagi. Ya karena begini, apa akibatnya kalau pasien itu terus mual muntah akan dehidrasi. Dehidrasi, gangguan elektrolit, kekurangan cairan. Nah, itu akan jauh lebih berbahaya dibandingkan kalau kita paksakan dia harus minum. Baik. Nah itu harus ditangani dulu ya menurut saya Pak Agus, mual muntahnya ditangani dulu dengan baik sampai hilang, baru bisa kita berikan suplementasi. Nah ini seperti kata dokter Ever tadi ini sendiri ada hal-hal yang bisa dilakukan di rumah ya dengan air jahe itu, kemudian ditambah madu dan tambahannya vitamin B6 itu sendiri kah dok? Itu yang simple, artinya simple yang bisa dilakukan oleh semua orang ya tanpa perlu susah ke dokter, artinya vitamin B dan ginger itu kan bisa didapatkan di mana saja. Nah saat hal dasar itu tidak terpenuhi, artinya tidak bisa gitu ya, kemudian pasti kita atur makannya. Makanya kita sarankan porsi kecil, frekuensinya lebih sering. Apa itu porsi kecil itu seperti apa dok? Seberapa dia bisa makan silakan. Oh gitu. 2 suap, asal mual, ada yang dikonsumsi. Ya, dia bisa itu? Stop. Nanti 1 jam lagi, 2 jam lagi, makan lagi 2-3 suap, stop, nggak masalah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pasti hindari makanan yang terlalu berlemak atau terlalu berbumbu. Atau yang ketiga paling mudah adalah tanyakan kepada istri, kamu maunya apa? Pengennya apa gitu. Oh gitu. Ya. Jadi itu karena bisa berbeda. Si A mual muntah bisa makan yang asam atau bisa ya si B nggak bisa gitu. Jadi dia pengennya apa? Ya kita berikan. Minimal kita mencegah dehidrasi dulu. Ya. Saat itu tidak bisa terkoreksi, ya harus kita berikan manajemen farmakologis, yaitu obat mual. Baik. Ya, nanti obat mual ada pilihannya. Baik. Dari yang paling basic sampai yang paling atas. Saat yang paling atas tidak terpenuhi, jadi artinya terus mual muntah atau bahkan dia hiperemesis gravidarum, mual muntah berlebihan, dehidrasi, ya dia harus opname, pakai infus. Karena kita harus gantikan cairannya.
Kalau sampai kurang nutrisi, kita berikan nutrisi juga lewat infus. Cuman itu sepertinya kalau kita bahas lebih banyak kan jadi out of topic nanti. Ya, cuman kita bahas hal basic. Jadi bahwa itu yang bisa dilakukan. Kalau itu tidak membaik ya memang harus ke dokter ya. Artinya kita berikan obat mual, lini 1, lini 2, lini 3, tidak berhasil ya obatnya diinjeksi. Baik, Dr. Evert, nih banyak juga yang terjadi di lapangan ketika seorang ibu nih yang dalam kondisi hamil, sebelum hamil ini kan mempunyai favorit makanannya, tetapi ketika dalam kondisi hamil harusnya itu dihindari. Nah ini yang akan menjadi pertanyaan kita bahas nanti ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita masih akan membahas tentang kehamilan dan gaya hidup sehat, nutrisi dan olahraga masih bersama Dr. Evert Pangkahila tentunya. Silakan Anda akan kami berikan kesempatan di 0361 894 8400 dan di 0361 894 8401 sesaat lagi. Terima kasih, kita masih di Harmoni Bali, kehamilan dan gaya hidup sehat, nutrisi dan olahraga masih kita bahas. Tentunya masih bersama Dr. Evert S. Pangkahila, M.Biomed, SPOG, obstetrician dan ginekologis maternal konsultan. Aduh susah ya saya nyebutin ya Dr. Evert Pangkahila. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, sudah kami buka kembali line-nya di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Terima kasih buat Pak Agus yang tadi sudah bertanya di awal ya tentang ini sebenarnya perlu nggak hanya membutuhkan asam folat kah pada saat 3 bulan kehamilan pertama, cukup asam folat? Ternyata sudah dijawab oleh Dr. Evert, itu ada hal-hal yang perlu dilakukan juga ya, bukan hanya asam folat saja. Nah ini dia pertanyaan yang sering muncul ya ketika menghadapi seorang ibu hamil. Ini kebanyakan di Bali nih banyak mertua-mertua, kemudian ibu-ibu hamil yang akan ketika dalam kondisi hamil ini akan makan sayur, dalam artian bahasa Bali halus, jangan makan ini, jangan makan itu, nanti berpengaruh terhadap kehamilan. Nah seperti itu Dr. Evert. Nah banyak hal yang harus kita ketahui. Adakah makanan yang sebaiknya dihindari selama kehamilan dok? Ya kalau kita berbicara makanan yang harus dihindari, jawabannya ada. Ada ya dok ya? Ada ya, jawabannya ada. Jadi yang pertama ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah setiap ibu hamil ya harus menghindari makanan yang tidak dimasak dengan baik. Artinya dalam keadaan mentah atau setengah matang. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya, kalau bisa ya matang. Jadi kemudian ada beberapa jenis ya, kafein bukan untuk dihindari sepenuhnya, tetapi dia harus dibatasi jumlahnya. Jadi dosis kafein harian itu yang kita masih toleransi ya dalam kehamilan itu adalah 150 mg sampai 200 mg. Itu berapa cangkir sehari dok? Nah, kalau kita konversikan ke bentuk nyatanya, jadi rata-rata ya kalau satu espresso ya, long black, es americano, jadi single shot itu biasanya sekitar ya, bervariasi ya, tergantung cara ekstraksi, roastingan dan sebagainya. Tetapi mungkin kisarannya itu dari beberapa studi itu antara 79 atau 75 sampai dengan 100 mg. Sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. Ya, jadi kalaupun dia harus kopi misalnya ya, jadi mungkin dibatasi 1 cup per hari. Kalau memang bisa nggak ngopi ya itu lebih bagus. Nggak masalah juga ya. Artinya kalaupun harus dia mau kurangi kafeinnya, misalnya diganti ke teh. Teh itu ada kafein juga kan. Jadi less caffeinated drink misalnya teh gitu, kafeinnya lebih kecil dari kopi boleh. Jadi banyak yang bilang jangan banyak ngopi, dalam artian jangan ngopi ini dalam kondisi hamil, nanti anaknya kulitnya kurang cerah seperti itu. Itu salah ya. Kalau itu tergantung. Bukan.
Jadi kalau efeknya ke kulit enggak, itu suaminya mungkin yang punya peranan di warna kulit. Tapi kalau kopi sendiri artinya ya sebenarnya bukan kopinya ya. Kopi sendiri pun di situ ada berbagai kandungan antioksidan pun ada di situ. Yang kita limit ya kafeinnya. Kalau memang harus ngopi beberapa kali, mungkin pilih yang decaf. Nah, Bisa ini ya? bagi ibu-ibu yang dalam kondisi sebelum hamil ini sering nongki-nongki ke kafe, ngopi-ngopi. Ini yang harus diperhatikan ketika dalam kondisi hamil ya. Tetapi yang saya katakan tadi ya bukan tidak boleh, tapi jumlahnya dibatasi. Oke. Seperti tadi ya 150 sampai 200 mg. Jadi kalau konversinya rata-rata kafein 1 cup itu jarang yang melebihi itu gitu kalau satu. Baik, kita cut dulu Dok, bagaimana atau makanan yang sebaiknya dihindari selama kehamilan. Ada Pak Joko dari Denpasar. Om Swastiastu, selamat sore Pak Joko. Iya. Halo. Iya, ini mau tanya dok, apa pengaruhnya selama kehamilan nggak pernah melakukan olahraga sama sekali? Pengaruhnya kalau tinggi. Nanti pasca kelahiran itu ada pengaruhnya nggak? Karena pas hamil itu nggak pernah olahraga sama sekali. Mungkin saja dok. Terima kasih. Baik, aduh. Pak Joko. Iya. Ya, Pak Joko, ini dalam artian sebelum hamil ini aktif melakukan olahraga, seperti itu kah? Ketika hamil? Enggak. Pas hamil itu nggak pernah olahraga sama sekali. Nanti efeknya pasca melahirkan itu gimana gitu. Oh gitu, baik. Terima kasih Pak Joko. Nanti akan dijawab oleh dokter ya. Tapi sebelumnya kita kembali lagi nih dok, makanan yang sebaiknya dihindari selama kehamilan. Terima kasih Pak Joko. Ya, tadi sampai di mana? Kafein ya? Iya. Mungkin nanti yang ini kita bahas di diri sendiri ya tentang olahraga. Jadi kemudian yang berikutnya adalah makanan dengan kandungan merkuri yang tinggi. Ya, merkuri itu banyak pada ikan yang dia adalah top predator. Artinya dia ikan besar biasanya. Ya, tuna, king mackerel, swordfish, marlin, itu kan mereka adalah top predator di rantai makanan di laut. Jadi mereka nggak ada yang makan kan, mereka terus makan ikan yang kecil-kecil. Jadi semakin besar ikannya, hiu gitu ya, king mackerel gitu. Jadi semakin tinggi kadar merkurinya. Jadi itu sebaiknya dihindari. Ya, karena ya merkuri itu jelas punya efek yang tidak bagus untuk pertumbuhan otak dari bayi. Yang besar. Tapi ikan ukuran kecil, sedang, ya misalnya yang standar apa salmon, apalagi kakap, misalnya itu silakan, nggak ada masalah. Yang jelas dia harus dimasak matang. Baik. Gitu ya. Kemudian ada beberapa studi ya yang menunjukkan bahwa makanan yang di grill, ya, yang dibakar di api ya langsung, di bawah api ya, yang gosong-gosong seperti itu kandungan poliamin hidrokarbonnya cukup tinggi. Jadi punya efek yang kurang bagus juga dalam jangka panjang dan dosis besar selama kehamilan. Jadi kita anjurkan ya sama seperti kafein tadi, kita tidak larang secara total, tetapi dibatasi jumlahnya. Dibatasi. Ya. Baik. Kalau secara garis besar makanan lain sebenarnya nggak terlalu sama liver ya. Liver, hati itu memang dia kandungan besinya cukup tinggi, tetapi dia juga kandungan heavy metalnya, logam-logam beratnya, karena liver itu adalah organ detox ya. Jadi dia banyak terdeposit di situ. Salah satunya heavy metal, logam-logam berat. Jadi mungkin dibatasi juga jumlahnya. Baik. Ya. Untuk makanan lain secara umum sebenarnya dari jenis makanan nggak terlalu banyak restriksi ibu hamil. Jadi tidak seperti seseram yang orang bayangkan. Gitu ya. Selama dia diolah dengan baik, bersih dan matang. Baik. Yang sering kalau dari makanan setengah matang atau tidak dimasak sama sekali itu adalah kontaminasi dari bakteri. Ya, salah satunya banyak bakteri, bisa E. coli dan lain. Salah satunya yang cukup penting dalam kehamilan itu ada 2 ya, listeria dan toxoplasmosis. Toxoplasmosis itu ya salah satu penularannya kan lewat air yang terkontaminasi, tanah yang terkontaminasi. Jadi kalau dia ada bahan-bahan makanan yang belum dimasak, salah satunya itu. Dan kita tahu itu punya efek yang kurang bagus. Iya. Kalau seafood gimana dok? Seafood kerang-kerangan seperti itu? Nggak ada masalah.
Nggak ada masalah Nggak ya? ada masalah. Seafood ikan tadi kan udah saya bilang, itu kan seafood. Iya. Ya itu dihindari. Oh gitu. Yang kandungan merkurinya tinggi. Tapi pada dasarnya udang dan lainnya, kepiting, nggak ada masalah asalkan dimasak dengan matang. Benar dan Ya. baik seperti itu ya. Baik, baik. Itu yang pastinya nih nutrisi harus seimbang. Itu yang penting dilakukan ketika seorang ibu hamil yang tetap ingin hidup sehat tentunya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat tentunya. Nah, ini kita akan beralih ke apa yang harus dilakukan ketika seorang ibu hamil. Banyak yang mengatakan jangan bergerak terlalu banyak, kemudian jangan berolahraga. Ini apakah ada manfaat olahraga bagi seorang ibu hamil, Dok? Kalau manfaat olahraga banyak ya. Jadi ibu hamil yang mempertahankan aktivitas fisiknya low to moderate intensity 150 menit per minggu ya. Itu jelas memiliki outcome kehamilan yang lebih baik. Satu, angka diabetes gestasional yang lebih rendah. Kedua, hipertensi dalam kehamilannya juga lebih rendah. Yang ketiga, peningkatan berat badannya jauh lebih terkontrol. Ya. Kemudian yang keempat adalah secara fisik, ya jadinya dia lebih bugar, terutama untuk ibu-ibu yang ingin persalinan normal ya. Karena itu membutuhkan kondisi fisik yang cukup prima. Yeah. Dan yang terakhir adalah gangguan mood dan kualitas tidur. Jadi ibu yang rutin berolahraga, jadi kalau pernah menghadapi ibu hamil, ya. Kalau kita ngelihat tuh mood swingnya selalu, ya sebentar begini, sebentar begitu, sebentar marah gitu. Ya biasanya ya, jadi kadang punya dua peringkat yang berbeda ya. Ya itu sebenarnya tidak selalu mereka sadari. Saya paham betul begitu ya. Karena itu sebenarnya tanpa mereka sadari itu adalah pengaruh hormonal, fluktuasi hormon sama seperti saat mau haid ya, mau haid itu ada perubahan hormon. Dan mood swing itu terjadi hormonal selama hamil itu memang terjadi perubahan yang cukup benar-benar signifikan gitu selama kehamilan. Jadi mood swing, jadi bahkan istilah-istilah pregnancy brain pun ada. Jadi memang kadang dia lupa, kadang dia marah sendiri, kadang dia sedih gitu. Jadi pasangannya harus mengerti banget dalam kondisi pada saat istrinya lagi hamil ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang secara rutin berolahraga, jadi ternyata setelah diikuti moodnya jauh lebih stabil, gitu ya. Jadi manfaat, bahkan kita anjurkan ibu hamil itu untuk berolahraga. Target yang ingin dicapai adalah 150 menit per minggu. Mungkin ekuivalen dengan 30 menit 5 kali seminggu ya. Nah, dengan intensitas ringan sedang. Intensitas ringan tuh kalau bingung ya artinya nggak bisa ini sudah ringan, sedang atau berat gitu. Kalau ringan itu kita tanpa usaha melakukannya, ya masih bisa bercakap. Sekarang nih misalnya kita lagi ngobrol, kita jalan di mall, ngobrol masih lancar, tanpa tersengal-sengal. Itu adalah aktivitas fisik dengan intensitas ringan. Kalau moderate, sedang itu seperti jadi cukup terasa ada usaha sedikit, ya, tetapi masih bisa melakukan konversasi. Cuma nafasnya udah mulai cepat terasa. Sedikit terasa. Kalau high intensity biasanya cuma sekata dua kata. Gitu. Capek lari. Nggak bisa ngobrol dia. Gitu. Jadi kalau orang jalan cepat itu kita kategorikan biasanya sebagai moderate intensity. Tidak hanya jalan ya, berenang boleh, yoga boleh, pilates boleh. Bahkan beban pun boleh kalau memang dia sudah biasa sebelumnya. Jadi nggak bisa disamakan setiap orang. Jadi semua orang ibu hamil itu start hamil tidak sama startnya. Startnya berbeda-beda. Ada yang +1, ada yang 0, ada yang minus. Yang nggak pernah olahraga sama sekali ya pasti dia start dari min. Dia tidak bisa langsung disamakan kamu harus moderate intensity, nggak bisa. Yang sudah biasa melakukan. Yang sudah biasa, yang kondisi ya pasti lebih mudah bagi dia untuk itu. Nah jadi kita nggak pernah selalu menyamakan olahraga apa. Dan seberapa sering harus dilakukan. Tapi target kita berikan 150 menit per minggu. Gitu ya. Tetapi cara mencapai ke sananya mungkin tidak dalam seminggu 2 minggu. Ya kita bisa mulai dari 10 menit per hari. Sampai dia bisa meningkatkan bertahap sendiri. Ya. Seperti tadi pertanyaannya Pak Joko. Apa dampaknya? Ya jelas ya. Jadi satu, jika tidak berolahraga itu tadi ya, dia risiko diabetes gestasionalnya lebih tinggi.
risiko terjadi overweight-nya lebih tinggi. Ya. Dan pemulihan pasca persalinan, jadi kalau kita ingin melihat jadi orang yang tidak berolahraga dengan orang yang berolahraga untuk kembali ke berat badan semulanya pasti lebih lama. Ya, tetapi kemudian kalau pertanyaan tadi dampaknya setelah melahirkan, ya dampaknya setelah melahirkan ya hanya masalah recovery dia dan kesehatan fisik secara umum saja. Tapi yang selama kehamilan yang tadi saya jelaskan benefitnya itu tadi, ya dari peningkatan berat badan, kemudian angka diabetes gestasional yang lebih rendah, angka hipertensi yang lebih rendah, kualitas tidur yang lebih baik, dan mungkin yang bisa menyelamatkan Pak Joko tadi itu gangguan moodnya itu. Iya. Jadi lebih baik. Gangguan moodnya itu ya yang bisa menyelamatkan. Baik Dok, kita rehat kembali Dok. Ternyata memang banyak sekali manfaat olahraga ringan selama kehamilan bagi kesehatan, bukan hanya bagi sang ibu saja, tetapi bagi bayinya juga ya Dok ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kehamilan dan gaya hidup sehat, nutrisi dan olahraga masih menjadi topik kita di sore hari ini di Harmony Bali. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain kembali kami buka di 0361 898 8400 dan juga di 0361 898 8401. Masih bersama Dr. Everett S. Pangkahila, MBiomed SPOG tentunya. Baik, dokter, ternyata ada hal-hal yang perlu diketahui ketika melakukan olahraga. Ada target yang harus dilakukan. Ini dalam kondisi ibu yang lagi hamil ya. Targetnya adalah 150 menit per minggu. Ini banyak sekali manfaat olahraga ringan, bukan hanya bagi sang ibu, tetapi juga bagi bayi yang dikandungnya. Ini bagaimana menentukan jenis olahraga yang aman sesuai dan sesuai selama kehamilan, Dok? Ya, jadi prinsip pertama ya dalam olahraga dalam kehamilan itu, kalau kerennya orang bilang itu don't bump the bum, gitu ya. Jadi hindari sekali kegiatan yang meningkatkan resiko trauma atau benturan daerah perut. Yeah. Kemudian hindari aktivitas atau olahraga yang meningkatkan resiko jatuh. Jadi ibu hamil itu cenderung, bagi yang pernah hamil ya tentunya, jadi mereka pasti sadar semakin besar kehamilannya, balance-nya itu semakin hilang, semakin berkurang. Yeah. Karena besar cenderung begini jalannya. Jadi keseimbangannya berkurang. Yeah. Jadi hindari aktivitas fisik yang meningkatkan resiko jatuh. Kenapa makanya kita pilih olahraga atau aktivitas fisik yang intensitas ringan sedang? Sebenarnya karena aktivitas fisik yang dengan intensitas tinggi itu cenderung pasti banyak kegiatan berlari, lompat dan sebagainya ya. Jadi itu akan meningkatkan resiko jatuh. Jadi yang harus dihindari sebenarnya apapun ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan setiap ibu hamil A dan B itu pasti sama. Karena tadi saya bilang semua orang berangkat dari latar belakang yang berbeda dan tingkat kesehatan fisik yang berbeda. Seorang atlet maraton, kemudian dia hamil, bagi dia lari 2 kilo mah kecil. Fine-fine aja. Fine-fine aja. Dia punya fisik yang bagus, balance yang bagus. Nah sedangkan si B, seumur hidupnya belum pernah olahraga terus mau mengikuti seperti itu pasti tidak bisa. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ibu hamil itu adalah unik. Setiap individu bahkan hamilan 1-2 dengan orang yang sama saja bisa berbeda. Nah jadi yang prinsip pertama adalah selama aktivitas fisik itu tidak menyebabkan trauma atau tidak meningkatkan resiko jatuh pada ibu dan dia bisa melakukannya dengan catatan ya kehamilannya tanpa komplikasi. Ya. Jadi ada beberapa keadaan kehamilan yang kita tidak anjurkan olahraga, tentunya jadi tidak bisa sama. Ada olahraga yang tidak dianjurkan pada saat kehamilan seperti pada itu. Saat, ada kehamilan yang kita tidak anjurkan dia untuk beraktivitas fisik. Artinya saat terjadi A, B, C, ini ibu harus istirahat, jangan banyak gerak, jangan banyak aktivitas fisik, jangan olahraga, itu ada. Jadi itu artinya pasti ada sesuatu, pasti kehamilan tidak normal. Misalnya satu, ada ancaman keguguran, ada pecah ketuban, ada ancaman lahir prematur, atau ada perdarahan karena plasenta previa atau inkompetensi serviks. Ya, keadaan itu pasti kita tidak anjurkan. Jadi yang kita bahas ini supaya tidak salah adalah
tidak menggeneralisir semua kehamilan harus melakukan olahraga, tapi pada kehamilan normal yang saya katakan. Ya, konteks kita adalah kehamilan normal, artinya ibu dan janin baik-baik saja. Misalnya ibunya dengan kelainan jantung, nggak mungkin kita suruh olahraga. Ibunya dengan apa misalnya, ya artinya dengan kelainan medis tertentu atau kehamilannya ada masalah, ya nggak semua bisa kita suruh olahraga. Jadi yang konteks olahraga kali ini kita bahas adalah dalam konteks kehamilan normal tanpa komplikasi, baik pada ibu atau bayi. Itu kita anjurkan justru. Dianjurkan? Kita anjurkan. Pada usia-usia berapa, Dok? Nggak ada batasan. Nggak ada batasan ketika sudah mengetahui dirinya hamil? Selama normal. Selama catatannya adalah kehamilan normal dan sehat, seperti normal itu? Dan sehat, baik ibu atau bayi. Dari trimester 1 pun aktivitas fisik tetap. Oke, baik. Normal catatannya. Nah, menentukan normal atau enggaknya kan itu harus diperiksakan dulu, betul. Saat semuanya berjalan normal, jadi aktivitas fisik kita tidak batasi, tetapi tidak boleh overtraining. Ya batasannya itu tadi, targetnya 150. Kalau bisa memang dia start dari baseline kondisi fisik yang prima ya nggak masalah, memang dia atlet misalnya. Tapi bagi orang normal yang tidak rutin berolahraga, mencapai 150 menit per minggu saja sudah sangat bagus. Nah, ini yang harus diedukasi kepada pemirsa ya atau masyarakat dalam kondisi hamil sehat normal itu bahkan dianjurkankah untuk berolahraga ringan seperti itu? Kita anjurkan. Iya, banyak yang mengatakan jangan bergerak terlalu banyak, nanti berpengaruh terhadap kehamilan seperti itu. Justru dia tidak bergerak itu. Nah, ini seperti Pak Joko ya mengatakan ini ada pengaruhnya ternyata ketika tidak melakukan aktivitas sama sekali, olahraga sama sekali ketika dalam kondisi hamil seperti itu. Ya, jadi begini ya, kehamilan itu akan menambah beban ya. Menambah beban hidup pasti ya, beban hidup pasti ya, tapi terlepas dari beban hidup yang bertambah, jadi akan menambah beban berat badan juga bertambah, beban berat badan dan stres pada otot, sendi dan lain, karena berat badannya meningkat, ya berat badannya meningkat, jadi sendi-sendinya itu harus menahan tumpuan yang lebih ya, tumpuan yang lebih daripada biasanya. Nah itu efeknya adalah kalau ototnya tidak pernah dilatih akan terjadi atrofi, mengecil ototnya. Jadi ya mulai karena posturnya begini terus, pasti sering sakit pinggang. Nanti nggak pernah bergerak, nggak pernah apa, begitu habis lahiran, ya artinya pemulihannya pasti lebih lambat. Karena ototnya kecil, nggak kuat lagi dia. Jadi dinding perutnya pasti stretch ya, ototnya tertarik semua, menipis, mengecil. Jadi perlu waktu yang lebih lama bagi dia untuk recovery ke state sesaat sebelum dia hamil, kondisi fisiknya secara umum gitu. Ya, jadi kalau dia bisa mempertahankan itu selama hamil gitu, akan lebih recovery-nya dia kembali ke fase tubuhnya sebelum kehamilan itu jauh lebih cepat. Ya. Ini banyak sekali ibu-ibu dalam kondisi hamil ini juga mengerjakan yang namanya pekerjaan rumah tangga. Itu termasuk olahraga juga nggak sih, Dok? Karena selalu bergerak secara fisik, secara ringan seperti menyapu, ngepel, seperti itu, Dok? Jadi mungkin kita perjelas ya, yang kita maksudkan tadi dengan physical activity, aktivitas fisik itu tidak terbatas hanya pada khusus olahraga jenis tertentu, tetapi semua aktivitas fisik. Tadi saya bilang, saya beri contoh misalnya dia jalan nih di mall, sambil ngobrol gitu ya. sambil kelilingi mall 12 kali itu sambil shopping, olahraga, itu adalah mungkin dalam tanda kutip dia tidak menyadari, dia tidak bermaksud dia berolahraga, tapi dia telah melakukan suatu aktivitas fisik ringan. Sudah gitu ya. Cuman permasalahannya kan apakah itu dilakukan cukup rutin dan tercapai target waktu yang diinginkan. 150 menit per minggu itu. Ya misalnya, itu kan target. Jadi ada yang bisa mencapai target, ada yang tidak. Tetapi yang bisa mencapai target, mencapai hasil yang optimal. Yang tidak bisa mencapai target, tetap lebih baik daripada yang tidak melakukan sama sekali. Nah, pada masa kehamilan ini sendiri, ketika akan tiba masa persalinan itu sendiri, itu haruskah di stop olahraganya itu sendiri, Dok? Oh enggak. Enggak. Jadi justru saat sebelum persalinan itu kita memerlukan kondisi fisik ibu yang prima ya, kondisi fisik otot perutnya, nafasnya, stamina, endurance dia, daya tahan dia kita perlukan. Justru puncaknya di situ saat akan persalinan, terutama persalinan normal, karena itu memerlukan usaha fisik yang luar biasa ya saat
proses persalinan, proses dia mengedan dan sebagainya. Dan kembalinya otot-otot dasar panggul ya, otot-otot dasar panggul saat habis persalinan normal. Iya. Ya jawabannya apa? Olahraga. Dengan ya mungkin olahraga beda ya. Kalau kita fokus ke otot dasar panggul ya Kegel exercise. Jadi untuk mengembalikan elastisitas kekuatan otot dasar panggul itu supaya kembali ke state sebelum hamil ya jawabannya Kegel. Oke, olahraga lagi kan gitu. Jadi memang olahraga itu adalah komponen penting yang harus masuk di setiap stage kehamilan. Dari sebelum hamil bahkan masa pasca persalinan. Recovery-nya dengan physical therapy lagi kalau untuk otot dasar panggul setelah persalinan normal. Ya dia harus Kegel dan sebagainya. Gitu. Baik, Dr. Ever, ini waktu kita sangat singkat sekali kalau kita berbicara tentang ibu-ibu atau masa kehamilan dan kayak ada hal yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu khususnya dalam kondisi hamil sehat dan normal ini sendiri dalam kehamilan dan gaya hidup sehat, nutrisi dan olahraga yang tepat sebelum tiba masa persalinan. Silakan. Ya, jadi untuk semua ibu hamil dan ya pasangan ya Pak Sutri ya. Jadi kita sudah jelaskan tadi secara umum bahwa pentingnya suatu nutrisi yang balance ya, baik dari karbohidrat, protein, lemak dan vitamin dan mineral dari makanan bahkan suplementasi sampai dengan pentingnya aktivitas fisik dalam kehamilan ya. Tentunya olahraga yang berlebihan, overtraining atau overstress itu tentunya tidak baik ya. Jadi memang saat kita mengatakan bahwa harus ada olahraga atau aktivitas fisik dalam kehamilan itu disesuaikan dengan kondisi individu masing-masing ya. Dan tentunya dengan batas-batas toleransi aman yang bisa ditoleransi oleh tubuh ibu hamil itu tersebut yang tentunya pasti berbeda. Maka dari itu untuk menentukan olahraga apa yang cocok, apakah layak, artinya kondisi kehamilan ini layak untuk melakukan olahraga, tentunya ibu harus berkonsultasi dengan dokter sebelumnya. Ya, saya kira itu. Yang pastinya dalam kondisi hamil ini sendiri, makanan atau nutrisi yang seimbang, kemudian aktivitas fisik ringan sedang dengan target 150 menit per minggu. Astukara nanti persalinan akan berjalan dengan lancar ya dok ya. Baik Dr. Ever, terima kasih sudah sharing sore hari ini. Saya Made Sukedana, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om. Thank you dok.